Selamat pagi peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau. Selamat berjumpa lagi melalui pembelajaran jarak jauh secara daring bersama Ibu Maria Noni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing dari tempat kita berada. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau? Pasti kabarnya baik-baik saja, bukan? Pada hari ini, para siswa akan memperdalam materi KD 3.7 dan KD 3.8 dengan menjawab soal-soal latihan yang Ibu Noni berikan lewat video berikut. Untuk mendapatkan jawaban yang pasti, silakan peserta didik membuka kembali video pembelajaran minggu sebelumnya mengenai KD 3.7, mengidentifikasi teks tanggapan, KD 3.8, menelaah struktur dan kaidah teks tanggapan, KD 4.8, mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1, bacalah paragraf berikut. Krisis air sudah terasa oleh masyarakat Cekungan Bandung seperti ketika memasuki musim kemarau. Warga yang semula dapat memenuhi kebutuhan air bakunya dari sungai, kini sudah tak diharapkan lagi karena kualitas air yang semakin menurun. Mata air pun hanya tinggalkan jejak yang terabadikan dalam toponimi seperti nama-nama geografi, sekelola, sekelimus, sekebirus, dan lain-lain. Paragraf tersebut termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Pendahuluan, B. Konteks, C. Deskripsi, D. Penilaian. Nomor 2. Peran Citarum semakin terus berkurang karena penghancuran wilayah sungai yang dilakukan oleh manusia yang sangat memerlukan, bahkan sangat tergantung akan keberadaan sungai itu. Kehancuran di sepanjang sungai ini, mulai dari hulu, tengah, dan hilir, manusia yang menghancurkan, manusia pula lah yang menderita akibat kehancuran itu. Kerusakan lingkungan dan penghancuran sungai oleh pencemaran adalah yang terberat. Kehancuran di hulu Citarum karena sistem pertanian dengan tanaman jangka pendek yang sudah tidak mengindahkan lagi aturan negara dan aturan alam. Ketika hujan tiba, air hujan langsung menggerus tanah-tanah pucuk, mengalir ke lembah-lembah, mengendap di dasar sungai dan di dasar bendungan. Paragraf tersebut termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Pendahuluan, B. Konteks, C. Deskripsi, D. Penilaian. Nomor 3.
Bacalah paragraf berikut ini. Mengembalikan Citarum kembali bersih sesungguhnya merupakan perbuatan mulia yang mengandung nilai kemanusiaan. Sambil menunggu keberhasilan usaha-usaha membersihkan Citarum tersebut, perlu ada usaha-usaha jangka pendek sebagai percontohan dalam pengelolaan sungai dan upaya menjernihkan air sungai secara alami sehingga dapat dipergunakan dengan aman untuk bersawah dan menanam ikan di kolam. Apabila percontohan ini dinilai oleh masyarakat dapat menguntungkan secara ekonomi, maka masyarakat akan menirunya. Menumbuhkan kesadaran otoritas negara dan masyarakat untuk menanam pohon alami di lahan-lahan negara yang sudah kritis adalah masalah berat yang harus menjadi perhatian utama. Pohon seringkali dianggap menjadi pengganggu dalam usaha pertanian sayur di lahan milik negara. Paragraf tersebut termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Pendahuluan, B. Konteks, C. Deskripsi, D. Penilaian. Nomor 4. Bacalah kutipan cerita berikut. Motorku melaju dengan cepat, suara ayah dan bundaku masih saja terdengar di telingaku. Aku menambah kecepatan motorku. Aku melewati tikungan yang jalannya licin sehingga aku tergelincir. Motorku masih di atas, tetapi badanku jatuh ke bawah seperti masuk jurang. Tidak begitu dalam, tetapi sulit untukku naik ke atas karena jurang itu berbentuk sudut 90 derajat. Aku sungguh takut. Aku menangis. Di sini sangat gelap. Gelap sekali. Keunggulan cerita pada kutipan tersebut adalah A. Akhir cerita mengejutkan sehingga memberikan kesan mendalam. B. Isi cerita menginspirasi pembaca untuk berhati-hati. C. Banyak menggunakan kiasan. D. Akhir cerita mudah ditebak oleh pembaca. Nomor 5. Bacalah teks berikut. 1. Pemilihan diksi yang sederhana tidak membuat makna yang timbul terasa hambar, datar, atau kurang menarik. 2. Namun, justru sebaliknya, puisi ini sederhana namun membidik. 3. Penulis dengan cerdas mengambil sesuatu yang berbeda demi menyampaikan pesan tentang keagungan Tuhan. 4. Ya, manusia memang tidak ada apa-apanya. 5. Manusia tidak akan menjadi kuat, kaya, pintar, hebat, dan lain sebagainya apabila Tuhan tidak berkehendak. Itu yang disampaikan dalam buku ini. Kalimat yang menyatakan kelemahan pada teks tersebut ditandai nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4.
Nomor 6. Pelukis Affandi. Tahun karya 1981. Judul Kebun Cengkeh. Media cat minyak dan kanvas. Jika dilihat dari data tersebut, termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Identitas, B. Konteks, C. Deskripsi, D. Penilaian atau evaluasi. Nomor 7. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi menggambarkan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkih. Area perkebunan berbukit yang masih alami nampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Paragraf tersebut termasuk struktur teks tanggapan bagian A. Pembukaan, B. Konteks, C. Deskripsi, D. Penilaian atau evaluasi. Nomor 8. Bacalah teks berikut. Secara umum, saya sebagai penanggap setuju bahwa anime memiliki dampak negatif. Akan tetapi, alasan-alasan tersebut perlu dikaji secara akademis atau mereka dapat mengabaikan dampak negatif dari anime. Banyak juga dampak positif pada anime yang diterima oleh penontonnya jika dikaji secara positif. Jadi, anime dapat mengakibatkan dampak positif jika hanya mengambil yang positif. Tetapi meskipun begitu, peran orang tua juga harus aktif. Orang tua harus memberikan arahan dan bimbingan kewajiban belajar, mengarahkan penggunaan internet secara positif, dan juga pembimbingan kesadaran pemenuhan hobi diperlukan. Akan tetapi, penyaluran hobi yang positif perlu didukung. Paragraf tersebut merupakan tanggapan berupa A. Penolakan, B. Persetujuan, C. Kritik, D. Pujian. Nomor 9. Bacalah teks berikut. Siapa yang tidak mengenal Super Junior, SNSD, EXO, VIX, 2NE1, BTS, SHINee? Kehadiran K-pop merajai dunia musik di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Akan tetapi, mesti diperhatikan bahwa ketertarikan ini membuat remaja lebih tertarik dengan musik Korea berasal daripada musik asli Indonesia sendiri. Indonesia terhitung punya musik yang tidak kalah kerennya dengan K-pop, seperti musik keroncong, dangdut, kasidah, dan masih banyak yang lainnya. Kita mestinya bangga dengan musik kita sendiri dan tidak menggandrungi musik berasal dari negara lain. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam penggalan teks tanggapan di atas adalah A. Menggunakan konjungsi kausalitas, B. Menggunakan kata bilangan urutan atau urutan informasi, C. Menggunakan konjungsi pertentangan, D. Menggunakan
pernyataan yang menyatakan saran. Nomor 10. Konjungsi pada penggalan teks tanggapan soal nomor 9 tersebut terdapat pada kalimat ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Nomor 11. Bacalah penggalan teks tanggapan berikut. Cerita pada anime biasanya diselingi oleh genre. Genre pada anime sangat bervariasi seperti komedi, aksi, romantis, fantasi, dan lain-lain. Kebanyakan anime memiliki lebih dari satu genre. Sebagian besar anime berbahasa Jepang. Karena itu, sebelum anime diedarkan di Indonesia, anime akan diberi subtitle atau teks film Indonesia atau didubbing dengan bahasa Indonesia. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada penggalan teks tanggapan di atas terdapat pada kalimat ke A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Nomor 12. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada penggalan teks tanggapan pada soal nomor 11 adalah A. Menggunakan pernyataan yang menyatakan saran. B. Menggunakan konjungsi pertentangan. C. Menggunakan kata bilangan urutan atau urutan informasi. D. Menggunakan konjungsi kausalitas. Nomor 13. Kata perujukan yang terdapat pada teks tanggapan soal nomor 11 adalah kata A. Variasi sebagian seperti. B. Komedi, aksi, romantis, fantasi. C. Memiliki, lebih, sebelum. D. Diselingi, cerita, biasanya. Nomor 14. Bacalah penggalan teks tanggapan berikut ini. Dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari, sehingga tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, melainkan tampak di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam penggalan teks tanggapan di atas adalah A. Menggunakan kata perujukan atau kata teknis. B. Menggunakan kata bilangan urutan. C. Menggunakan konjungsi kausalitas. D. Menggunakan konjungsi pertentangan. Soal nomor 15. Penggalan teks tanggapan pada soal nomor 14
termasuk A. Kelebihan, B. Kelemahan, C. Pernyataan mendukung, D. Pernyataan menolak. Para siswa kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau yang Ibu banggakan, demikianlah soal-soal latihan materi yang Ibu Noni berikan melalui video pembelajaran ini. Semoga para siswa dapat memahami dan menjawab soal-soal latihan tersebut dengan benar. Sekian dan terima kasih.